Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan melanjutkan alur cerita episode ke-11 dari serial anime isekai yang berjudul Isekai Shoukan wa Nidomi Desu. Jika teman-teman belum menonton episode sebelumnya dari anime ini, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Nah, tidak usah berlama-lama lagi, Mimin langsung mulai alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini agar Mimin dapat terus menghibur kalian dengan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Scan diawali saat Setsu join ke medan perang. Melihat kedatangan Setsu membuat Yuhi sangat senang dan hampir memeluknya. Namun Setsu dengan wajah memerah menenangkan Yuhi, yang membuat dia meminta maaf karena terlalu bersemangat. Yuhi dengan malu-malu kemudian memberitahukan hasil latihannya bersama Master LK. Melihat hal itu membuat Setsu berkata jika sifat masokis cukup LK saja yang punya. Setelah itu Setsu meminta Yuhi untuk mundur karena dia akan Baiwon melawan Kagero. Setsu mengetahui jika musuh yang ia lawan merupakan seseorang yang ada di tempat desa setempo hari. Mendengar hal itu membuat Kagero merasa bangga karena Setsu mengingat dirinya. Melihat Setsu memperdulikan Yuhi dan yang lainnya, membuat Kagero menanyakan mengapa Setsu begitu memperdulikan orang-orang lemah yang ada di belakang. Setsu pun menjawab jika dia hanya ingin melindungi orang yang penting bagi dirinya. Scan kemudian berpindah. Terlihat Kuroino menyerang pasukan dari tentara iblis dan manusia. Tak lama setelah itu Mineko dan Shironeko datang untuk melawan kakak angkatnya itu. Shironeko masih percaya jika Kuroino bukanlah orang yang jahat. Jadi dia meminta untuk bicara baik-baik dan tak perlu bertarung. Namun tentu saja hal itu ditolak oleh Kuroino. Melihat Mineko dan Shironeko memanggilnya kakak membuat Kuroino merinding dan menyerang mereka berdua. Kuroino memberitahukan jika dia dianggap kakak, maka mereka berdua sebaiknya mati saja tanpa harus melawannya. Mendengar hal itu membuat Shironeko dan Mineko akan melindungi satu sama lain karena mereka bersaudara. Kuroino yang melihat hal itu membuat dia akan mencabik-cabik cinta persaudaraan mereka. Terlihat Kuroino terkapar karena terkena serangan kombinasi antara Shironeko dan Mineko. Namun saat mereka merasa jika pertarungannya telah berakhir, Kuroino tiba-tiba bangkit kemudian mengeluarkan kemampuan aslinya dan mengikat Mineko. Tak hanya itu, bahkan Kuroino menggunakan limit break dan menyerang Shironeko. Setelah menyerang Shironeko hingga terkapar, membuat Kuroino berkata jika hubungan persaudaraan tidak ada gunanya, dan dia menganggap hal itu hanya sebuah kutukan. Shironeko perlahan bangkit dan memberitahukan jika hanya Kuroino yang menganggap hal itu sebagai kutukan. Mendengar hal itu membuat Kuroino merasa kesal dan kembali menyerang Shironeko. Namun Shironeko berhasil menghindar dan melompat ke arah Mineko, dan sesaat kemudian Kuroino ternyata meremehkan mereka yang telah bergabung. Namun saat melihat kecepatan mereka berdua membuat Kuroino terkejut dan mulai memperlihatkan ketakutannya. Terlihat Kuroino terkena serangan yang membuat tangan yang berada di punggungnya telah dilumpuhkan. Namun Kuroino tidak menyerah dan mengingat kenangannya yang kelam saat berada di eksperimen. Tapi meski begitu, dia tetap berhasil dikalahkan oleh Shironeko dan Mineko. Scan kemudian berpindah. Terlihat pasukan negara iblis menyerang salah satu bawahan Toma yang bernama Buildos. Namun serangan itu tidak mempan karena Buildos memiliki tubuh sekeras baja. Tak lama setelah itu Roa datang dan langsung menyerang Buildos. Roa meminta pasukan negara iblis yang berada di belakangnya untuk pergi karena dia akan melawan manusia baja itu sendirian. Buildos merasa jika serangan Roa lumayan kuat. Hal itu membuat Buildos menyadari jika Roa merupakan anak raja binatang. Roa dibuat terkejut setelah mengetahui jika tubuh Buildos benar-benar terbuat dari baja. Buildos memberitahukan jika manusialah yang telah menciptakan tubuh bajanya. Mereka telah bereksperimen kepada Buildos yang membuat dia tersiksa selama bertahun-tahun sejak dia kecil.
kecil. Namun semuanya berubah saat Toma datang menyelamatkannya. Roa yang mendengar hal itu merasa kesal karena Toma mempunyai hayalan gila untuk menghancurkan dunia. Namun Buildos tetap mendukung keinginan Toma. Dan ternyata Buildos juga membicarakan Luger yang membuat Roa marah dan kembali menyerang Buildos. Namun tendangan dari Roa tidak berefek ke tubuh baja milik Buildos. Hal itu membuat kaki dari Roa berlumur darah karena menendang tubuh sekeras baja. Dengan perasaan yang marah, Roa akan membunuh orang-orang yang telah menertawakan martabat ras setengah binatang. Entah itu baja ataupun besi. Dia akan memukul tubuh itu sampai hancur. Dan ternyata Buildos memiliki kemampuan yang bisa mengendalikan tubuh bajanya sesuai keinginannya. Hal itu membuat dia membentuk tubuhnya menjadi beberapa bola besi dan menyerang Roa. Buildos merasa jika martabat yang Roa junjung tak memiliki artian apa-apa di dunia ini. Namun saat dia hendak pergi, Roa kemudian bangkit. Dan Roa akan melindungi martabat ras setengah binatang meskipun nyawanya menjadi taruhan. Roa kemudian berubah menjadi Super Saya dan menyerang Buildos. Setelah menerima serangan dari Roa membuat Buildos menyadari jika seseorang keturunan Raja Binatang akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk membunuh musuhnya. Hal itu membuat Buildos akan menghancurkan martabat Roa dengan tubuhnya. Melihat tubuhnya mulai retak membuat Buildos merubah tubuhnya menjadi duri dan menusuk Roa. Namun hal itu tak mampu menahan keganasan Putri Raja Binatang. Dan Roa pun berhasil menembus tubuh Buildos dengan tinjunya. Namun Roa tidak bertahan lama karena tubuhnya telah sekarat. Namun tak disangka, Buildos datang menghampiri Roa dan menyembuhkan luka fatalnya. Mengetahui hal itu membuat Roa merasa heran. Buildos memberitahukan jika dia telah berubah pikiran setelah melihat orang seperti Roa. Dan Buildos juga meminta Roa untuk melanjutkan hidupnya dengan menjunjung tinggi martabat konyol yang dia miliki. Hal itu membuat Roa berkata jika dia sudah menerima martabat dari Buildos. Kagero kemudian menggunakan jurus bayangan milik klan Nara untuk menghentikan pergerakan Setsu. Namun hal itu tak cukup untuk menahan Setsu sang pahlawan. Setsu kemudian meminta Kagero untuk menyerah dan memanggil Toma. Mendengar hal itu membuat Kagero tertawa karena saat ini dia akan mempertaruhkan nyawanya dan melawan Setsu dengan serius. Kagero kemudian menggunakan limit break dan mengeluarkan kemampuan aslinya. Setsu mengetahui jika kemampuan Kagero merupakan jurus tersembunyi yang mempertaruhkan nyawa. Namun hal itu tidak menghalangi Kagero untuk menggunakannya. Asal dia bisa menang melawan Setsu sang pahlawan. Pertarungan mereka pun kembali berlanjut. Ternyata serangan Setsu tak mampu menembus baju pelindung milik Kagero. Karena baju pelindung bayangan itu mampu menyerap seluruh energi termasuk pedang milik Setsu. Kagero dengan pedenya merasa jika Setsu tidak punya kesempatan untuk menang. Namun kepercayaan diri Kagero mulai sirna saat Setsu mulai serius dan mengeluarkan aura merah membara. Dan ternyata Kagero masih bisa bertahan. Namun baju pelindung miliknya telah hancur. Terlihat Kagero belum menyerah karena dia diciptakan untuk bertarung. Dan dia juga merasa jika tidak ada tempat untuknya di dunia ini. Kagero kemudian mulai menyerang Setsu dengan sisa-sisa tenaganya. Dan sesaat kemudian Kagero berterima kasih kepada Setsu karena telah melawannya tanpa menahan kekuatannya. Di tempat lain, Toma mengetahui jika semua anak buahnya telah mati di medan perang karena Setsu telah menghalanginya. Namun Toma akan mengakhiri dunia ini dan dia telah berada di istana Raja Iblis. Melihat aura kegelapan di balik gunung membuat Setsu mengetahui jika Toma sebagai bos terakhir telah muncul. Nah, itu dia alur cerita episode ke-11 dari anime Isekai Shoukan wa Nidomi Desu. Annual Story akan menceritakan episode terakhir minggu depan. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya dan terima kasih sudah menonton.